Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia Putri Handayani-Gawang, kelas 2020A Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Hubungan Antar Manusia. Yang pertama A, pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Menurut para ahli, yang pertama Hugo Chabot dan Joseph, hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Yang kedua menurut Bonner, interaksi adalah hubungan antara manusia atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Ferdinand Tonis menyatakan bahwa manusia dalam bermasyarakat mempunyai dua jenis pergaulan, yaitu Gemeinschaft, hal yang dialami oleh orang lain, dirasakan sebagaimana terjadi pada dirinya oleh karena pergaulannya yang sangat akrab. Sifatnya statis, pribadi, tidak rasional. 2. Gesellschaft, pergaulan yang mempertimbangkan untung dan ruginya sehingga anggota bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. B. Tujuan hubungan antara manusia, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologi dalam penyesuaian diri manusia sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan konflik semaksimal mungkin. 2. Memenuhi kebutuhan antar individu yang satu dengan yang lain. 3. Memperoleh pengetahuan dan informasi baru. 4. Menumbuh sikap kerjasama. 5. Menghilangkan sikap egois atau paling benar. 6. Mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain serta memberikan bantuan. C. Teknik hubungan antar manusia. 1. Melakukan kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan terjadinya awal interaksi. 2. Kontak sosial. Yang pertama secara langsung, yang kedua tidak langsung. 2. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibagi menjadi A. Tindakan rasional instrumental, tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. B. Tindakan rasional berpresentasi nilai, tindakan yang berkenaan dengan nilai dasar dalam masyarakat. C. Tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan adat istiadat atau kebiasaan. D. Tindakan efektif, tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. 3. Melakukan komunikasi. Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Secara harafiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. D. Faktor mendasar yang mendasar hubungan antara manusia. Yang pertama, faktor imitasi. Imitasi atau tiruan adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, faktor sugesti. Sugesti adalah faktor atau proses seseorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. 3. Faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sadar, irasional berdasarkan perasaan, dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma yang ada. 4. Faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertarik individu terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Faktor yang menentukan hubungan manusia. Yang pertama, rasa percaya. Yang kedua, sikap sportif. Yang ketiga, sikap terbuka dan sikap tertutup. B. Konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Menurut Squart dan Stunden, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Kiliat, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.
Dua macam konsep diri adalah konsep diri negatif, peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. Dua, konsep diri positif, yakni akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui orang lain, mampu memperbaiki diri. Komponen konsep diri. Yang pertama, gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuai dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Ketiga, harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis beberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang keempat, peran. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. 5. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. C. Teori Johari Window. Pengertian teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori Johari Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Window adalah jendela, merupakan hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian seperti jendela. Johari merupakan singkatan dari dua orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu Jo berarti Joseph dan Hari berarti Harrigeton. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikasi untuk mencapai makna yang sama. B. Konsep. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antar diri sendiri dan orang lain. Adapun konsep teori jendela window yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 2. Build self. Build self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. 3. Hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Konsep ini dibagi menjadi 2, yaitu overzealous, yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. 2. Underdisclosed, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasia. Yang keempat, unknown self. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.